Beberapa bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk limbah dapur. Yang pertama ada tanah, yang kedua sampah dapur atau limbah dapur seperti sisa sayuran, daun, kulit bawang, dan lain-lain. Bahan lain yang diperlukan dalam pembuatan pupuk kompos limbah dapur adalah wadah, seperti ember bekas, plastik, karung. Ukuran wadah dapat disesuaikan dengan sampah organik yang kita miliki. Selanjutnya, untuk alat yang pertama ada cetok untuk mengukur, untuk mencampur tanah dan limbah dapurnya. Yang kedua, kita membutuhkan pisau untuk memotong kecil limbah dapur yang akan digunakan. Proses pembuatan pupuk kompos limbah dapur. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, yang kedua, potong kecil-kecil limbah dapur yang akan digunakan. Ini bertujuan untuk mempermudah hancurnya limbah dan menyatu dengan tanah, sehingga lebih cepat terbentuk pupuk kompos. Yang ketiga, susun ketiga bahan ini ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Cara penyusunannya, yang pertama, masukkan tanah dengan jumlah secukupnya dan disesuaikan dengan besarnya wadah dan juga banyaknya sampah organik yang kita miliki. Tanah dimasukkan sepertiga tanah untuk lapisan bawah. Setelah lapisan bawah sudah terisi, tambahkan limbah dapurnya yang sudah terpotong-potong kecil. Kemudian aduk rata dengan tanah yang sebelumnya, dan jika belum tercampur merata antara tanah dan limbah dapurnya, kita dapat menambahkan tanah lagi dan diaduk kembali. Setelah itu, masukkan tanah lagi untuk lapisan paling atas, digunakan sebagai penutup sampah yang kita campur tadi, kemudian tanah tersebut diratakan. Selanjutnya, kita siram permukaan tanah tadi menggunakan air secukupnya. Setelah disiram dengan air secukupnya, wadah tersebut ditutup rapat. Tutup ini bisa menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita, seperti karung, yang bisa menggunakan bahan-bahan lain, asalkan bisa menutupi wadah yang digunakan. Jika menggunakan plastik atau karung sebagai wadah pupuk, kita hanya perlu mengikat plastik atau karung yang kita gunakan. Nah, tujuan ditutup agar pupuk yang dibuat ini tidak akan terkontaminasi. Jika sudah ditutup, kemudian calon pupuk ini dibiarkan sekitar 3 hingga 4 minggu di tempat yang tidak terkena hujan dan sinar matahari. Kemudian, setiap minggunya bahan pupuk tersebut disiram dan diaduk-aduk kembali. Kemudian, jika sudah selesai, jangan lupa menutup kembali dan disimpan. Setelah itu, kita bisa mengecek apakah pupuk kompos ini sudah jadi atau belum. Caranya itu adalah kita buka pupuk kompos, apakah antara tanah dan limbah dapur yang dicampurkan itu sudah menyatu atau belum, atau limbah itu sudah terlihat membusuk, misalnya sekali dengan tanah sehingga sudah tidak bisa dipisahkan kembali dengan tanah yang digunakan. Jika semuanya sudah menyatu, kita bisa langsung menggunakan pupuk organik dan pupuk kompos ini untuk bercocok tanam di rumah. Setelah itu, pupuk tersebut bisa digunakan sebagai pupuk organik. Sekian dari saya, semoga materi ini dapat bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.